Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi, dan seperti biasa di video kali ini kita akan update lagi untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 26 September 2023, kita ada di hari Selasa ya. Kemarin hari Senin nggak terlalu ada news yang menggemparkan banget, menghebohkan market itu, ya market cenderung sepi teman-teman. Tapi hari ini akan mulai ada data-data yang cukup penting. Salah satunya pada malam hari ini akan ada soal new home sales atau penjualan rumah baru serta consumer confidence dari Amerika Serikat. Dan menurut saya data ini adalah data awal sebelum nanti kita akan dapat data-data yang lebih penting lagi, khususnya ya data soal ketahanan pangan, kemudian juga data inflasi ya kan, data PCE itu juga sangat-sangat penting teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau kita melihat nih gimana posisi dari data-data malam nanti jam 9 malam teman-teman. Ini akan berimpact sama pergerakan market yang agak volatile, khususnya untuk dolar. Oke, hari ini lumayan ada sedikit news, semoga aja memang memberikan sedikit gairah ke market. Kemudian kalau dari market kriptonya sendiri itu ada beberapa news teman-teman yang cukup rame. Salah satunya kemarin itu ada Maxine Network yang kabarnya kena hack sampai 200 juta US dollar. Ini masih dalam kontroversi teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari pemberitaannya, ini adalah sebuah blockchain terdesentralisasi asal Hong Kong, yang mana itu kabarnya mengalami kerugian daripada hacking peretasan yang terjadi. Pada tanggal 23 September, database penyedia layanan cloud Maxine dibobol oleh peretas dan mengakibatkan kehilangan aset mainnet sebesar 200 juta US dollar. Layanan penyetoran dan juga penarikan segera ditangguhkan sesuai dengan protokol. Namun, pengembang mengatakan transfer tidak akan terpengaruh karena penyelidikan terus berlanjut. Jadi sekarang lagi didalami nih apa sebenarnya penyebab daripada peretasan tersebut. Seharusnya tidak pernah dicuri. Jan mengatakan Bitcoin Maxine biasanya disimpan di cold storage, akan tetapi tidak terpengaruh oleh peretasan server cloud yang membahayakan dompet panas Maxine. Selama laporan terakhir di bulan Juli, Maxine mengungkapkan total 9.544 Bitcoin atau senilai 253 juta US dollar yang disimpan dalam protokolnya. Itu ya udah mulai terancam teman-teman. Jadi kalau kita lihat dari data ini, artinya adalah dari 253 juta, 200 jutanya itu loss. Ini berarti kan di ujung kebangkrutan nih teman-teman, parah banget. Ini dari Maxine Carnell ya, dia punya apa namanya, punya sosial media di Twitter. Jadi hati-hatilah buat teman-teman yang suka nyimpen aset kalian baik di centralized exchange ataupun di DEX. Tetap yang paling aman adalah Ledger, Cold Wallet teman-teman. Apapun itu mereknya ya, itu paling aman, di mana kalian bisa menyimpan aset kripto kalian tanpa harus was-was karena hacker belakangan ini sangat-sangat banyak teman-teman. Sangat-sangat banyak kasus hacking, dan itu beruntun ya, kayaknya dia pindah lapak dari satu satu project ke project yang lain teman-teman. Jadi ini hackernya parah banget memang. Tidak hanya Maxine yang mengalami hacking, baru aja Huobi Global juga kena hack dengan kerugian yang nggak sampai 200 juta tapi sekitar 7,9 juta US dollar. Kabarnya Huobi Global itu mengalami kerugian teman-teman, berupa Ethereum ya, berupa Ethereum senilai 5.000 Ethereum. Dan mereka baru aja merubah nama mereka dari Huobi menjadi HTX dan langsung kena serangan teman-teman, di attack ya, dan ini menimbulkan kerugian. Namun dikabarkan Huobi atau HTX sudah menawarkan 5% untuk peretas jika mana dia mau mengembalikan sekitar 95% dari total yang dihack. Jadi contohnya dia dihack sekitar 5 apa namanya 5 Ethereum, 5.000 Ethereum. Jadi 5%-nya itu buat hacker
sisanya ya dibalikin lagi dong ke HTX. Tapi kalau hackernya memang baik, biasanya dia akan ngembaliin. Karena hacker nggak cuma punya tujuan untuk kayak apa namanya mencuri ya, tapi kadang-kadang mereka juga punya iseng-iseng aja teman-teman. Jadi punya kepentingan buat iseng-iseng aja nyoba ini kuat nggak sih pertahanannya, coba dibobol, ternyata bisa. Oh ternyata gagal. Jadi hacker itu seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau dikembalikan ya bagus, hobi juga lumayan bisa mengembalikan aset yang hilang, sempat hilang, dan ya, itu sih teman-teman. Kemudian ada Arbitrum. Arbitrum baru aja memperbolehkan user mereka yang sudah mencari airdrop ya atau mengikuti airdrop dalam 1 tahun terakhir itu melakukan klaim. Tapi ternyata sekitar 56 juta US dollar berupa Arbitrum itu tidak diklaim. Unclaimed by ARB as a airdrop. Jadi ternyata banyak juga yang tidak klaim teman-teman, dan ini tentunya merupakan sebuah berita bagus. Meskipun demikian, Arbitrum masih tetap dalam proses likuidasi yang akan dilakukan ke depannya karena masih ada beberapa token unlock ke depannya. Jadi event ini merupakan sebuah berita yang bagus, namun masih harus berhati-hati sama token ARB ini. Mereka baru launching dalam 1 tahun terakhir dan growth-nya lumayan tinggi, namun karena memang jumlah token unlock-nya banyak, kemudian juga ada airdrop beberapa ya, itu bisa menimbulkan efek inflasi terhadap tokennya, sehingga kalau teman-teman perhatikan token dari ARB itu mengalami penurunan. Lalu teman-teman ini data dari Sentiment yang menunjukkan tagar atau hashtag MicroStrategy itu adalah menjadi kata kunci teman-teman teratas setelah hashtag kripto ya. Jadi beritanya kemarin itu MicroStrategy melakukan pembelian, bukan kemarin sih, tapi dia baru mengumumkan pembelian terhadap aset kripto berupa Bitcoin senilai 5.445 Bitcoin ya, atau senilai dengan 147 juta US dollar, dan dia dapat average di harga sekitar 27 ribu US dollar teman-teman per Bitcoinnya. Jadi baru dikonfirmasi kemarin pada situs resminya MicroStrategy baru aja melakukan pembelian ya. Melakukan pembelian, mereka selalu cicil beli. Itu MicroStrategy jadi trending di Twitter. Lalu ini berita dari SEC menyampaikan kekhawatirannya terhadap peran Coinbase dalam hal restrukturisasi kebangkrutan daripada Celsius. Jadi kayaknya ini berusaha buat dikonstruksi kembali nih Celsius, sebuah layanan keuangan desentralisasi yang kemarin itu diisukan bangkrut teman-teman, dan sudah mengajukan kebangkrutan dan berniat untuk melikuidasi aset mereka. Jadi kabarnya Coinbase itu mau ambil peran dalam hal pemulihan daripada exchange Celsius ini. Jadi ini menuai kekhawatiran daripada SEC. Ini yang dilaporkan teman-teman, dan tentunya masih harus kita lihat ke depannya seperti apa. Jadi itu beberapa news yang cukup ramai di market, dan menurut saya kondisi dari market sekarang sedang wait and see. Kenapa? Karena menantikan data PCE yang akan sangat-sangat penting untuk kita perhatikan di minggu ini teman-teman. Jadi tetap awasi, tetap waspada ya. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan dari harganya. Bitcoin di perdagangan kemarin lumayan drop. Kenapa? Karena yang pertama pemicunya adalah pergerakan dari DXY yang seperti saya bilang kemarin masih ada kemungkinan untuk menguat. Bahkan kemarin dia sampai menyentuh level 106 dolar. 106 dolar, dan itu adalah level resistance yang cukup kuat menurut saya untuk DXY. Jadi mungkin dalam beberapa waktu kita akan harapannya ya melihat penurunan terhadap pergerakan dari DXY. Namun yang teman-teman harus perhatikan, smart money dari DXY ini terus mengalami peningkatan.
secara konsisten. Dan ini merupakan indikasi yang buruk sebenarnya untuk altcoin. Jadi September, seperti yang orang bilang, September. Jadi kemungkinan masih dalam bear market, guys. So, masih harus hati-hati. Yang namanya September itu memang erat sekali sama yang namanya sentimen negatif. Kalau kita perhatikan dari pergerakan Bitcoin di closing time frame daily kemarin itu jelek banget closingnya, dan ya secara pergerakan saat ini juga Bitcoin masih dalam posisi sideways ya, overall sideways sejak 17 Agustus sampai sekarang, belum kemana-mana. Dan juga dia masih dalam posisi volume yang mengalami penguatan, namun smart money-nya masih cenderung kosong. Di hari Minggu kemarin kita dapat sinyal bearish ya teman-teman, karena ada titik merah dari indikator smart money ini yang memang menunjukkan Bitcoin masih ada possibility untuk mengalami penurunan. Dari candlestick-nya juga belum menunjukkan tanda reversal, kembalikan arah dari turun menjadi naik. So, kita masih akan melihat Bitcoin berpotensi untuk mengalami kemerosotan sampai 25 ribuan. Di sana ada level support yang cukup kuat. Kemudian kemarin S&P 500 justru mengalami peningkatan sekitar 0,4%. Kemudian juga ada gold justru mengalami penurunan di tengah dari kenaikan harga dolar. Lalu kemanakah arah market ke depannya? Kalau kita berpacu sama pergerakan dari DXY yang udah menyentuh level support, kita mungkin akan melihat beberapa potensi pergerakan dari DXY. Kalau trennya masih sangat-sangat bagus, bisa jadi indeks dolar akan kembali menguat dan itu akan membuat aset-aset high risk tertekan. Tapi kalau di level resistance ini DXY justru malah terkoreksi, mungkin karena ada sentimen daripada PCE yang bakalan rilis ke depannya. Dan kalau kita lihat dari expenditure, bukan expenditure, kalau kita lihat dari perkiraan atau perakiraan dari beberapa anggota dan juga konsensus dari The Fed yang berpotensi melihat bahwa inflasi PCE itu kemungkinan bakalan turun, guys. Ya itu sih dari beberapa data. Jadi menurut saya ini bakalan sangat-sangat penting untuk kita lihat ya seperti apa ke depannya dari rilis data ini, karena akan sangat-sangat berimpact sama yang namanya pergerakan dari market, teman-teman. Jadi waspada aja. Kapan data PCE-nya itu ada di hari Jumat. Bener ya, hari Jumat itu akan ada core PCE price index, teman-teman. Dilihat dari data core-nya dari 4,2% akan turun menjadi 3,9%. Apakah benar turun atau enggak? Ini akan berimpact sama pergerakan dari dolar. Kalau PCE-nya beneran turun, apalagi kalau bisa turun di bawah daripada konsensus, itu sangat-sangat positif buat market Bitcoin dan kawan-kawan. Namun, kalau skor PCE-nya justru di atas, mungkin itu 4% atau justru inflasinya malah naik, itu akan jadi sentimen negatif buat market kripto. Jadi, itu harus kalian awasi ya buat market ke depannya. Jadi gitu aja buat update kali ini, semoga videonya bisa bermanfaat. Guys, kita selalu update di komunitas Telegram buat teman-teman yang punya akun Telegram yang mau join dan dapetin informasi-informasi yang terbaru di dunia kripto. Kalian bisa langsung join, linknya kalian bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi gitu aja guys, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.